Selanjutnya itu adalah alelopati. Ya. Jadi ini juga bentuk interaksi di mana ada satu tumbuhan ini mengeluarkan metabolit untuk menghambat pertumbuhan tumbuhan yang lain. Ya. Nah ini disebut pula sebagai antibiosis. Metabolit alelopati ini antara lain alkaloid, fenol, glukosida, dan terpena. Nah metabolit tersebut dapat menghambat perkecambahan maupun pertumbuhan. Nah, umumnya dilepas ke tanah melalui akar ataupun pelapukan serasah. Jadi daun-daun yang jatuh itu ya, daun-daun yang jatuh. Nah, daunnya itu mengandung berbagai metabolit yang mampu menghambat pertumbuhan tumbuhan yang lain. Nah, inilah yang disebut dengan alelopati. Jadi saat daun-daun itu nanti melapuk, maka terlepaslah senyawa-senyawa yang bersifat alelopati tadi ya. Alelopati umumnya menghambat jenis-jenis tertentu saja atau tahapan-tahapan tertentu dari pertumbuhan suatu jenis. Nah, umumnya saat perkecambahan. Nah, jadi dia di awalnya yang dihambat. Kalau sudah besar dia sudah tidak bisa dihambat lagi. Nah, contohnya adalah walnut, jukulan regia. Nah, ini menghasilkan serasah kayu yang mengandung glukosida. Ini kita lihat pohon walnut ya, pohon walnut. Nah di bawah dari pohon-pohon walnut ini akan terjadi penghambatan oleh serasah-serasah yang melepaskan glukosida saat dia terdekomposisi ya. Jadi inilah yang disebut dengan alelopati ya, penghambatan oleh eksudat maupun dari dekomposisi serasahnya. Nah, kemudian interaksi lain yang juga terjadi di sesama tumbuhan ya, itu adalah kompetisi dan koeksistensi. Nah, kalau kompetisi itu terjadi bila satu atau beberapa faktor lingkungan yang penting hanya tersedia dalam jumlah terbatas. Nah, tadi di awal sudah kita singgung ya, bahwa kalau lingkungan tempat hidupnya itu tidak mensupport, tidak mampu menyediakan sumber daya bagi kebutuhan hidup si tumbuhan ini, maka bisa terjadi yang namanya interaksi negatif, yaitu bisa berupa kompetisi ini ya. Nah, jadi faktor lingkungan tersedia dalam jumlah terbatas, mereka akan berebut. Nah, ini sudah umum dalam konteks biologi ya, hubungan lingkungan dengan makhluk hidupnya. Kompetisi sesama tumbuhan yang saling mempengaruhi terdiri dari kompetisi somatik, artinya dia bisa berkompetisi di dalam dirinya sendiri. Nah, itu juga ada terjadi kompetisi ya. Kemudian kompetisi intraspesifik. Intraspesifik ini terjadi antara sesama tumbuhan. Misalnya padi dengan padi, nah ini bisa berkompetisi secara intraspesifik ya. Kemudian kompetisi interspesifik antara tumbuhan yang berbeda jenisnya ya. Ada limau dengan tiwadak, nah ini bisa berkompetisi kayak gitu ya. Tapi tadi yang sesama tiwadak bisa juga berkompetisi. Nah, kalau sesama jenis ini disebut dengan intraspesifik, sedangkan apabila jenisnya berbeda ini disebut dengan interspesifik. Nah, kompetisi dengan dirinya sendiri ya. Kompetisi dengan dirinya sendiri, tumbuhan itu bagian-bagian tubuhnya bisa berkompetisi, itu bisa terjadi gitu ya. Jadi disebut dengan kompetisi somatik. Nah, jadi misalnya cahaya ini menentukan fenotipe dari tajuk, juga menentukan perkembangan dan interaksi akar, distribusi dan nutrisi dan distribusi air, serta berbagi sinyal menentukan dari fenotipe akar ya. Nah, ini dan seperti ini. Ada tumbuhan, kemudian ada tajuk-tajuk baru, maka tajuk yang bawah ternaungi. Nah, yang ternaungi ini
menjadi bagian tumbuhan yang mendapatkan cahaya lebih sedikit. Nah, ya. Jadi dia akan tersisihkan. Sama halnya misalnya kita memotong suatu tanaman kemudian tumbuh tunas baru karena dia ada di bawah, dia jarang sekali akan ditemukan dia akan tumbuh dengan baik gitu ya, karena dia yang tua atau yang di bawah yang kurang mensupport itu bisa direduksi oleh si tumbuhan ini. Ya. Maka dia akan membentuk tajuk. Dua percabangan, dia akan membentuk dua percabangan. Ya. Dia akan membentuk dua percabangan yang akan terus tumbuh. Pada konsep tumbuh bersama, tetapi pada umumnya salah satu saja yang akan tumbuh dominan, yang lainnya akan terarsitektur, porsi tajuk, ukuran tajuk maupun ini juga ada dampak dari cahaya. Nah, kemudian bentuk kompetisi